Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk singkat waktu, Pak Sekda yang mempersiapkan acara ini, tolong nanti saya dipersiapkan 2 kontraktor, 2 developer, 2 toko bangunan, atau satu-satu sama UMKM ya. Saya pengen dengar langsung pemahamannya ya, disiapkan aja. Kalau bisa untuk singkat waktu, tolong adik-adik tuh dan dari Bang Jabar siapin mic-nya 8, kemudian nanti ke depan, nanti Pak Yusuf juga saya minta ke depan. Tolong siapkan ke depan, supaya kita bermain dengan waktu yang cepat. Pak Kodari, sahabat saya, selamat Bapak sudah menjadi Kepala Staf Presiden. Saya tahu Pak Kodari punya kualitas, integritas yang akan sangat membantu kinerja Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk bisa makin melakukan komunikasi yang baik, apa maunya Presiden, apa maunya pemerintah, sekaligus juga apa maunya rakyat. Jadi itu akan ketemu sehingga ada keputusan kebijakan yang baik, ada dialog yang baik, sehingga negara mengambil keputusan-keputusan yang tepat, karena clear rakyat maunya apa, kesulitannya apa, perlu dibantu di mana, kapan, bagaimana, berapa, kemudian bagaimana juga Presiden arahnya seperti apa. Saya yakin Mas Kodari bisa memberikan nilai tambah untuk itu. Tepuk tangan buat Pak Kodari. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS, Ibu menyampaikan apa adanya. Terima kasih, ini adalah vitamin buat kementerian kami, perumahan. Karena kami memang betul kata Pak Kodari, kalau dari anggaran yang disiapkan APBN buat 2024, waktu saya pertama jadi menteri bulan Oktober tanggal 21, Pak Gubernur itu disiapkan 220.000 untuk rumah subsidi. Ya, baru pas saya jadi gubernur, jadi menteri. Kemudian waktu itu kalau tidak salah buat buat renovasi BSPS mungkin sekitar 40 ribuan. Kemudian rumah susun dan sebagainya saya rasa tidak sampai 280.000 kalau di total Pak Kodari. Sementara kita punya target membangun dan merenovasi 3 juta. Tapi itu fakta. Ya, dan saya bersyukur punya tim yang solid, yang kerja keras. Ini saya kenalkan Pak Heru mana? Ya, Komisioner Tapera ya. Dengan kerja keras ini ada Ibu Dirjen mana berdiri? Ya. Kemudian ada Pak Budi ya. Coba yang PKP berdiri semuanya, biar semangat, termasuk PKP Jawa Barat, ya. Terobosan itu Pak, dimulai dengan pemikiran Pak Dedi, Pak Gubernur, bagaimana pemikiran, tadi Bapak Kodari mengatakan GWMBI, Pak James ngerti banget karena punya bank, itu biasa 5% jadi 4%, kemudian burden sharing, sehingga akhirnya kita mendapatkan 130 triliun berkat dukungan Bapak Presiden, di DPR Pak Dasko yang banyak bantu saya, Gubernur BI, sehingga akhirnya ada satu terobosan. Terobosan itu mesti dilakukan dengan niat dan pemikiran. Tadi saya katakan kepada Pak Dedi, betul, mungkin sekarang ada kendala-kendala di daerah. Tapi saya yakin akan lahir bupati-bupati, wali kota petarung di Jawa Barat yang tidak kalah dari tekanan-tekanan itu. Karena orang hebat itu lahir dari tekanan, dari penderitaan, bahkan dari kemiskinan, bahkan dari ketidakadilan. Gak ada orang hebat lahir dari kemanjaan. Ya, yang saya tahu orang-orang hebat itu lahir dari proses-proses yang berat. Dan dia bisa bertahan, dia berdoa, dia yakin dia tidak sendirian, dan dia yakin tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dan akhirnya masalah itu yang kalah, bukan dia yang kalah dari masalah. Saya doakan lahir bupati, wali kota, petarung. Sini banyak adik-adik saya, kawan-kawan saya, ya, dari Bupati Purwakarta, Indramayu, ya, Kota Bandung, Subang, Majalengka, Sumedang, ya, Cirebon, Bogor, ya, saya yakin kita sudah memilih mengabdi kepada negara ini, artinya kita sudah tahu bahwa di depan kita banyak masalah. Ngapain kita mengabdi kepada negara kalau semuanya sudah baik-baik saja? Justru kita tahu
masih banyak yang tidak baik-baik saja kita hadir untuk menyelesaikan itu. Saya harus katakan ini di depan karena kami mengalami sendiri. Betul kata Pak Kodari tadi, kami bukan kayak IO yang duitnya sudah ada, atau kayak kontraktor yang duitnya sudah ada semuanya, Pak James. Kami harus berpikir bagaimana mengadakan duitnya. Makanya salah satunya adalah bagaimana kita membuat GWMBI, bagaimana burden sharing. Itu harus saya katakan apa adanya, dan tidak mungkin saya bisa begini tanpa saya punya eselon 1, 2, 3 yang hebat-hebat, yang cepat-cepat di perumahan. Artinya birokrasi juga bisa kok, pintar, kerja keras, bersih gitu. Ya, bahkan saya suka keteter Pak Dedi karena eselon 1 saya dan 2 saya lebih kerja keras, lebih pintar dari saya. Semoga Kang Dedi juga bisa di Jawa Barat, eselon 1-nya, 2-nya lebih cepat, lebih pintar dari Kang Dedi. Saya yakin Jawa Barat akan maju kalau Kang Dedi bisa menemukan eselon 1, 2, 3 yang bisa lebih cepat, lebih bersih, lebih kerja keras dari pemimpinnya. Itu karena kita mesti punya mesin yang luar biasa. Bapak TNI, dari kepolisian, kejaksaan, Ketum Rey, sahabat saya juga Ketua Umum ada Pak Syawali, dan teman-teman juga di sini ada dari Rektor ITB yang saya hormati. Pak Rektor, saya ingin kur perumahan ini segera di ITB, karena saya tahu ekosistem ITB itu luar biasa. Pasti akan banyak ratusan kontraktor. Saya hari Sabtu di Unpar Ibu Dirjen, sudah berapa tercatat kontraktor developer UKM yang hadir? Itu di Unpar aja udah begitu, Pak. Makanya mekanisme kita, Kang Dedi, saya banyak belajar dari Kang Dedi soal sosialisasi. Pertama melalui pemerintah daerah, ini yang kedua. Yang pertama DKI minggu lalu bersama Gubernur Jakarta, ini yang kedua. Di Jakarta 500 orang, di Jawa Barat 3.000 orang hari ini kontraktor developer hadir semuanya. Kemudian melalui bank pertama adalah banknya Pak James, Bank Nobu, tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak. Bahkan lebih duluan daripada bank-bank BUMN. Saya harus katakan apa adanya. Kemudian melalui HIPMI, Kadin, asosiasi, saya baru dari Sulawesi Selatan ada 4 asosiasi yang kita sosialisasikan. Kemarin saya bersama Mas Joko di RE. Jadi bagaimana sosialisasikan ini, hal baik ini bisa terjadi dengan masif. Pak Sekda udah siap orang-orang yang mau saya tes? Nah, kita samakan kalau soal siapnya, orangnya ada di sini, mic-nya ada di sini, itu namanya siap. Ya, kenapa? Ini adalah sosialisasi. Jangan sampai keluar dari sini nggak jelas, nggak ngerti, nggak ada gunanya acara ini, ya. Datang jauh-jauh, tetapi tidak mengerti apa tujuan dari acara ini. Ya jelas sosialisasi. Kita harus menjadi bagian negara yang setiap sen uang negara itu digunakan harus bermanfaat sesuai dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan itu dilakukan. Pak Gubernur, Pak Wagub, saya senang sekali lihat Gubernur dan Wagub hari ini duduk berdampingan, ya, itu luar biasa. Saya yakin ini kompak betulan, bukan pura-pura kompak, ya, begitu. Bagus sekali. Kapan lagi bisa nyela KDM, ya? Sekarang saya bisa nyela, ya. Setuju nggak teman-teman? Apalagi dikawar sama ketua DPRD yang paten, ya, begitu. Harus bersatu, ya. Semuanya bisa bersatu. Itulah, yuk, mana mic-nya, orangnya, kita mau tes, ya. Pak Kodari nanti lihat bagaimana, buat apa acara kayak gini kalau tujuannya tidak sampai gitu loh. Ya, sayang sekali.